Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Erviana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang modul 1.4 demonstrasi kontekstual praktik penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada sisi menstabilkan identitas berlandaskan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Juga jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pada sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi yang positif. Pada sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik yang mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ibu dan bapak guru, berikut ini merupakan contoh kasus di mana guru sebagai posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, Ainul tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Karena saya dicolek sebanyak 3 kali. Oh, jadi begitu. Nelly nyontek kamu. Ya wajar lah kalau kamu marah sama Nelly, Ainul. Bu Tessa jika ada di posisi seperti kamu juga akan marah. Dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Benar, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan sama Nelly, Ainul? Saya memarahinya sampai mengebrak mejanya, Bu. Sampai mengebrak mejanya itu pasti ada alasannya kan, Ainul? Iya, Bu. Karena dia menyolek saya. Masa saya diam saja? Saya harus mempertahankan pekerjaan saya agar tidak dicolek oleh orang lain. Karena saya sedang belajar, Bu. Ya, wajar jika kamu tidak rela jika pekerjaan kamu dicontek oleh orang lain. Kamu mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu, Ainul. Dan ibu juga sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya, memukul. Sekarang coba kamu pikirkan, Ainul, tindakan kamu marah sambil menggebrak meja, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Lalu, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Ainul? Menghormati teman. Menurut kamu, apakah saling menghormati teman itu penting? Ya, Bu. Lalu, kalau saling menghormati antar teman itu penting, keyakinan kelas apa yang seharusnya kamu lakukan ketika kamu sedang marah, Ainul? Menahan rasa marah dan sabar. Baik, bersediakah kamu untuk memperbaiki masalah ini, Ainul? Ya, Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Ainul? ketika saya marah, saya harus sabar dan menghormati teman. Tepat sekali.
sekali tindakan kamu, Ainul. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan Ainul kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama Ainul. Assalamualaikum, nama saya Ainul Yakin, kelas 4. Saya senang sekali diajak Bu Tessa berdiskusi karena saya tadi marah di kelas. Saya harus bersabar ketika saya marah dan saya harus menghormati teman. Terima kasih Bu. Kasus 2, Islah sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Bentar ya, anak-anak. Islah, kamu terlambat. Jam berapa? Berikut penyelesaian untuk kasus 2 menggunakan segitiga restitusi. Ya Bu, maaf. Kira-kira sudah berapa kali kamu terlambat sekolah, Islah? 2 kali Bu. Islah, Ya Bu. sering terlambat masuk sekolah itu merupakan suatu kesalahan, bukan? Ya Bu. Baik, Islah. Terlambat itu merupakan suatu kesalahan dan hal itu manusiawi. Setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita harus berusaha untuk belajar untuk memperbaikinya, berusaha untuk tidak mengulang kesalahan itu lagi. Ya Bu. Mengerti, Islah? Ngerti Bu. Sekarang Islah, Ya Bu. kita cari solusinya sama-sama ya, supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang coba ceritakan sama Bu Tessa. Kenapa kamu sering terlambat masuk sekolah? Karena saya main HP di malam hari sampai pukul 11 malam. Jadinya saya bangun kesiangan. Jadi begitu. Ya Bu. Lalu, kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu Bu. Terus keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar jika kamu terlambat masuk sekolah, Islah? Kedisiplinan Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Ini Bu, karena disiplin bisa menghargai waktu. Betul sekali, Islah. Menghargai waktu itu sangat penting, juga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Supaya pekerjaan juga tidak menumpuk, juga melatih rasa kepedulian kita. Ya Bu, maaf saya selalu terlambat sekolah. Baiklah Islah, sikap yang baik sudah kamu lakukan, yaitu meminta maaf. Sekarang, menurut kamu bagaimana cara agar kamu tidak terlambat lagi masuk sekolah? Tidak main HP di malam hari dan tidur di awal dan memasang alarm biar tidak bangun kesiangan. Bagus sekali, kamu sudah menemukan solusinya agar kamu tidak terlambat lagi masuk sekolah. Bu Tessa akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi masuk sekolah. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas Islah. Terima kasih Bu. Sama-sama Islah. Assalamualaikum, nama saya Islahul Huda, saya kelas 4 SD Kadangmas. Tadi saya diajak berdiskusi sama Bu Tessa tentang terlambat masuk sekolah dan saya sudah menemukan solusinya. Saya tidak pernah HP di larut malam, juga pasang alarm biar dibangun pagi. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Sampai jumpa pada tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.